Tapi aku nggak bisa kasih jawaban yang kamu mau. Gak apa-apa, aku bisa kasih syarat kita dulu. Harga 40%. 30% saham. Ini nih bukti keseriusan kita dari Dijia. Kamu yakin soal ini? Aku yakin banget. Ini nggak kayak gaya kamu. Juga nggak kayak gaya bapakku. Jangan-jangan Diji udah dapat orang hebat. Kalau kita bisa kerjasama, orang ini yang bakal tanggung jawab proyek ini. Kurasa kalian bakal ketemu dia soon. Kalau kalian udah pertimbangin baik-baik, langsung aja cari dia. Cuma yang kedua ini, kurasa perlu diperbaiki. Direktur Yo, gimana tadi? Udah deal belum? Sepertinya iya. Ini semua berkat saranku Heng. Pakai biaya 40% buat beli 30% saham. 40% tukar 30%. Sebenarnya kita semua udah meremehkan nilai 423. Sekilas kayaknya kita yang rugi. Tapi masih lebih baik daripada nggak dapat apa-apa. Dan prediksi Ding Feng nggak pasti aman. Lebih baik ada yang bagi resiko. Iya, kalau bukan karena analisa bosku, kita nggak bakal bisa nebak rencana Fuize. Kurasa mereka pasti setuju. Selanjutnya bakal repot nih buat kalian. Repot sih nggak apa-apa, cuma Bos Li, aku baru aja masuk di Jia. Ada beberapa hal yang masih butuh bantuan dan pantauan kamu. Pasti nggak masalah. Yo, aku dengar Diji mau pakai biaya 40%. Buat beli 30% saham 423 ya. Apa sih namanya? Ini nih syarat yang kita kasih. Otak kamu error ya. Kamu gitu aja bantu orang Ding Feng. Aku nggak setuju. Ini keputusan perusahaan. Kamu nggak berhak ikut campur. Aku juga ahli waris di Jia. Ding Feng itu musuh di Jia. Fuize dan si Jian Yu juga musuh aku, Yo Si Chao. Kamu gitu aja bantu mereka, aku nggak setuju. Diji tidak punya cadangan lahan, krisis sudah muncul. Kerja sama dengan Ding Feng kali ini, bisa bantu Diji lewati krisis ini. Ku Heng, kamu siapa sih? Aku masih belum selesai ngurusin urusan sama kamu. Sudah cukup, Yao Zichao. Ku Heng adalah wakil direktur proyek Dijia. Juga penanggung jawab proyek Tiandu Si Ji Cheng. Tolong perhatikan sikap dan ucapan kamu ke depannya. Dan juga pilihan kata kamu. Baik. Kamu ketua direksi, kamu hebat ya. Ya sudah, terserah kamu. Apa yang terjadi? Kenapa Ku Heng dan Ling Yun terlambat bersama? Macet kali, Ting Ting. Kamu harus bersyukur lihat Ling Yun. Jarang-jarang tidak lembur, masih harus terjebak macet jam sibuk. Jangan terlalu membanggakan diri. Kalau Ling Yun berhasil nanti naik jabatan dan gaji, bisa beli rumah. Aku juga bisa naikin jabatan kamu. Beneran? Gimana nyonya pemilik toko? Pergi. Cuma bercanda kok. Pergi. Maaf, di jalan macet. Akhirnya kamu datang juga. Ku Heng mana? Itu dia, cepat-cepat, kami udah nunggu kamu. Ku Heng. Maaf terlambat, ayo kita minum. Terima kasih sudah datang merayakan ulang tahun keempat bar ini. Ngomong-ngomong Ku Heng, kamu udah dapat kerja belum? Aku Ku Heng. Menurutku kamu juga harus coba di Ding Feng. Biar Yun Ji yang rekomendasikan kamu. Rekomendasi apa sih? Hari ini kita tidak bahas kerjaan. Ku Heng benar, Paman Siang jangan ikut campur. Ya, hari ini kita hanya merayakan, jangan bahas yang lain. Kalau gitu aku udah dapat kerja, harusnya kita minum lagi dong. Ah, sudahlah. Kerjaan kamu itu berat banget. Sama aja kayak jual nyawa, masih mau rayain. Aku suka jual nyawa, kenapa? Kalau nanti kamu ketemu masalah, jangan cari aku ya. Apa maksudnya? Khawatir kamu capek aja. Apa kabar dua anak itu belakangan ini? Bos Zhang dan Bos Fu sering bergaul dengan Dijia. Dijia.
Apakah Juye ikut campur? Menurut orang dalam Dijie, Yo Keke sengaja meminta orang untuk menangani kerjasama dengan proyek Tiandu ya? Apa kamu sudah tahu syarat kerjasama mereka? Mereka tutup rapat tidak tahu apa syaratnya. Lalu sekarang, siapa saja tim inti proyek Tiandu Century City? Siapa saja? Katanya hal penting. Semua dipegang sendiri oleh Bos Fu dan Bos Si. Baru-baru ini mereka membawa asisten hukum khusus. Tugas yang dibagi cukup banyak. Asisten hukum khusus. Siapa itu Bos Zhang? Tunggu sebentar. Bos Zhang ini datanya. Ini stek sapi salju yang dikirim dari Australia. Cukup segar, coba cicipi. Bos Hang, ada apa Anda memanggil saya hari ini? Kenapa? Sepertinya Anda sangat akrab dengan direktur si waktu itu. Lihat saya jadi gugup. Tidak juga. Saya memang tidak tahu waktu itu dia adalah direktur si. Tidak apa-apa, suami saya memang begitu. Suka bikin misteri. Ngomong-ngomong, saya dengar dari Departemen Personalia. Kamu dari keluarga single parent. Ibu saya yang membesarkan saya sendiri. Pasti sangat berat. Dia memang sudah berkorban banyak untuk saya. Jadi saya harus berusaha keras agar dia bisa hidup lebih baik. Sungguh anak yang baik sekarang ini. Gadis yang baik, cakap dan manis. Sudah jarang ditemui. Bos Zhang terlalu memuji. Saya iri dengan kalian. Apa yang bisa diiri dari kami? Kamu pasti tahu hubungan saya dengan Bos Si. Tidak terlalu jelas. Saya kasih tahu, saya ini ibu tiri. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Sudah terkenal sulit menjadi ibu tiri. Saya memperlakukan Jianyu seperti anak sendiri. Tapi dia malah memusuhi saya. Ambil contoh kasus Tiandu ini. Saya sebenarnya ingin membantunya. Tapi dia selalu waspada terhadap saya. Saya mengerti. Bos Zhang, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu kepada saya? Kamu adalah gadis yang cerdas. Kamu pasti bisa memahami maksud baik saya. Bagaimana kalau ke depannya, kamu bisa memberikan informasi tentang proyek secara pribadi kepada saya, agar saya bisa membantu Jianyu mengontrol situasi. Maksud Anda, membuat saya melaporkan situasi proyek kepada Anda. Sudah saya bilang kamu gadis yang cerdas. Tentu saja ini tidak akan membuatmu bekerja tanpa imbalan. Setelah proyek selesai, saya akan mempromosikanmu sebagai kepala Departemen Hukum. Terima kasih atas tawarannya. Sepertinya saya tidak bisa makan malam ini. Apa maksudmu? Jika ada kesalahpahaman antara Anda dan Bosi, saya pikir kalian harus menyelesaikannya secara langsung. Jika saya sebagai karyawan kecil ini ikut campur, saya tidak bisa melakukannya. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi bekerja dulu. Benar-benar tidak tahu diri. Halo, apa? Apa lagi? Datang, datang, datang. Kakak cepat pergi. Sayang, aku minta maaf padamu. Aku tidak bisa mendapatkan proyek.
Aku tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik sayang. Membuatmu ikut menderita. Aku pukul aku. Aku tidak bisa mengelola perusahaan dengan baik. Membuatmu ikut menderita sayang. Jangan dipukul lagi. Suamiku, jangan dipukul lagi. Aku tidak berguna sayang. Jangan dipukul lagi, aku membuatmu menderita. Sayang. Sudah selesai belum? Kakak kamu datang. Kakak. Kakak kamu akhirnya datang. Kamu harus membela aku. Aku nggak punya banyak waktu, cepatlah bicara. Beginilah perusahaan kita. Sudah berbulan-bulan nggak dapat proyek. Aku udah bingung banget. Bingung. Kalau kalian tiap hari beli baju baru, ganti mobil baru, kenapa aku nggak lihat kalian panik? Setelah ayah meninggal, perusahaan ini diberikan ke kamu. Dulu perusahaan New Era itu seperti apa? Sekarang jadi seperti apa? Kalian berdua cuma tahu menghabiskan uang dan bermalas-malasan. Kakak, kamu nggak tahu. Zhang Yi udah berusaha semampunya. Tapi berbisnis juga butuh bakat, kan? Bakat? Kalau nggak ada bakat, tutup aja perusahaannya. Kakak. Saat orang tua kita meninggal, mereka minta kamu merawat aku. Aku tahu kamu sebagai adik nggak punya kemampuan. Kalau bukan karena kamu yang merawat aku, mungkin aku udah mati kelaparan. Budimu yang besar adik akan ingat seumur hidup. Kakak. Sudahlah, katakanlah kali ini kamu mau aku bantu apa? Kakak, dengar-dengar proyek Tiandu Century City kakak ipar. Mau dimulai? Bagian suplai material biar kami yang kerjakan. Bantuan ini aku nggak bisa kasih. Kakak, kamu harus bantu aku. Kalau kamu nggak bantu, perusahaan Era kita bakal hancur. Itu perusahaan peninggalan orang tua kita. Zhang Yi, aku secara pribadi udah bantu lewat hubungan Ding Feng. Banyak bantuan yang aku kasih. Tapi kalian berdua selalu bikin masalah. Ambil contoh kasus Long Ting. Kamu tahu kamu bikin masalah sebesar apa? Masalahnya kan udah selesai. Aku janji ke depannya aku pasti serius kerja. Nggak akan bikin kamu malu lagi, oke kak? Seperti ini pun aku nggak bisa bantu kamu. Kakak ipar udah serahkan proyek ini ke si Jianyu untuk memimpin apa? Dikasih ke si Jianyu. Kenapa uangnya habis begitu cepat? Belum habis sih. Tapi beneran gak bakal bertahan lama. Dan keuntungan opini yang kita kumpulin sebelumnya. Mungkin kalau begini terus, cepat-cepat muncul efek sebaliknya. Bisakah kita menunda sedikit? Kalau bisa menunda, aku akan berusaha menunda. Tapi kapan uangnya akan masuk? Kita harus buat jadwal biar aku bisa berunding dengan mereka. Tidak rela juga tidak ada cara. Bagaimanapun juga si Jianyu adalah anak sulung. Anak sulung kenapa? Kemarin aku lihat di drama TV. Katanya anak tergantung pada ibunya. Lagi pula saat itu Ding Feng. Kalau tidak ada perusahaan kita sudah hancur. Kalian jangan bicara seperti itu lagi. Urusan Ding Feng bukan urusan kalian berdua. Sekarang aku akan telepon ayahku. Lalu adakan rapat direksi, alokasikan dana proyek. Tunggu. Yize tidak bisa menunggu lagi. Kamu masih belum mengerti. Zhang Lili lebih rela proyekku gagal, dia mau menekanku. Saat ini hanya ayahku yang bisa membantuku. Meskipun ayahmu membantumu, kamu yakin uang itu pasti bisa kamu dapatkan? Pikirkan. Zhang Lili pasti sudah memindahkan dana ke proyek lain. Dan alasan pasti sudah ditutup rapat. Tapi kalau proyek Tiandu bermasalah, karena dana dia tidak bisa lari. Kamu pikir dia bodoh? Dia pasti sudah menyiapkan jalan keluar. Saat kita mengaku kalah, dia pasti akan mengambil alih proyek Tiandu. Alokasikan dana proyek akan bangkit kembali. Saat itu kita sudah kalah total. Dia akan jadi pahlawan Ding Feng, ayahmu masih akan menyalahkannya.
Apakah kita tidak ada cara lain? Jadi aku ingin Dijie mempercepat investasi. Tapi kalau begitu, dana kita tidak akan ketahuan oleh mereka. Inisiatif kerjasama juga ada di tangan kita. Makanya aku mau berunding denganmu. Tenang, aku akan melindungi kepentingan kita. Tapi untuk proyek ini aku harap kamu bisa cari cara. Usahakan untuk menunda. Kak, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kak, tenang saja. Kali ini aku pasti akan jaga Zhangyi. Tidak akan biarkan dia membuat masalah untukmu. Baiklah, aku akan cari cara. Bagus. Dengan kata-katamu ini, kami jadi tenang. Kak, kamu minum apa? Kemarin aku beli anggur merah yang bagus. Aku ambilkan ya. Cepetan sana. Kakak yang terbaik. Kak, kamu tahu nggak wanita itu dulu? Setelah pergi kemana dia? Wanita mana? Si Jianyu ibunya. Dulu dia yang pergi sendiri. Aku mana tahu dia pergi kemana. Kakak kamu terlalu baik. Anaknya ada di sini, dia bisa pergi kemana? Maksud kamu apa? Aku waktu itu nyetir salah jalan. Kamu tahu aku lihat siapa? Siapa? Si Jianyu ibunya. Sudah bertahun-tahun aku nggak yakin itu dia. Tapi menurutku kakak ada waktu. Perlu untuk memastikannya. Ibu pulang. Lingyun pulang. Ibu pulang. Lingyun pulang. Suruh aku dalam 24 jam selesaikan semua ini. Berani juga. Lagi ngobrol apa? Ngomongin apa sampai seneng banget? Apakah Cheng Lingyun itu anak tiri Cheng Yu? Atau anak hasil hubungan gelap? Dan Cheng Lingyun masuk ke Ding Feng. Apa itu sengaja diatur oleh Cheng Yu? Pulang malam-malam di hotel mana tadi? Kamu. Kenapa suka cemburu terus? Kamu sudah nggak muda lagi. Main-main di luar boleh saja. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai capek sendiri. Udah umur berapa masih main-main? Aku sibuk di luar ngurusin urusan. Capek setengah mati. Kamu tadi nggak ngapa-ngapain mikir apa? Aku mikir. Proyek penting ini diberikan ke si Jianyu. Aku nggak bisa ikut campur. Mikir mau pergi ke luar negeri ketemu Jian Feng. Jian Feng nggak usah dikhawatirkan, dia anak pintar. Kayak aku waktu kecil. Dia nggak kayak kamu, kayak siapa lagi? Setiap hari cuma telepon kamu. Tidak merindukan ibumu yang malang ini. Kamu malang? Menurutku kamu yang paling beruntung. Lihat kamu menghela napas lagi. Masih memikirkan apa? Kamu tidak mengizinkanku mencari anak kita. Tidak memberiku pekerjaan.
Kurasa di hatimu hanya ada si Jianyu. Sudah melupakan aku. Lily, aku sungguh ingin Jianyu bisa mengelola perusahaan. Bisa memegang kendali. Kita berdua pasti akan pensiun suatu saat. Di masa depan. Di masa depan kita bisa menyerahkan perusahaan ke si Jianyu. Lily. Jika Jianyu benar-benar bisa mengelola perusahaan dengan baik. Saat Jian Feng kembali dari Amerika, dia bisa belajar dari kakaknya. Dan nanti kedua bersaudara itu bisa bekerja sama mengelola perusahaan. Kita berdua bisa berkeliling dunia. Kamu Ding Feng adalah hidupmu. Kamu tidak akan bisa melepaskannya. Aku rasa akhirnya aku yang akan berkeliling dunia sendirian. Kamu sehari-hari tidak tahu memikirkan apa. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh biarkan Xiao Han tahu keberadaan Cheng Yu. Aku harus segera mengusir Cheng Lingyun. Jianyu, kamu datang ya. Kamu datang untuk apa? Menandatangani kontrak. Kontrak pasokan bahan untuk Tiandu Century City. Bos Zhang sudah menunggu lama. Kamu tadi kemana? Bos Zhang bilang teh di ruang rapat kita tidak enak. Suruh aku menyeduh yang baru. Letakkan. Aku tanya kamu. Pemasok bahan untuk Tiandu Century City. Bukan melalui tender ya? Awalnya tender tapi... Tapi apa, katakanlah. Kakakku yang menyuruhku datang. Bos Ehang. Proyek Longting sebelumnya bermasalah. Pemiliknya sudah datang. Jadi kali ini aku harus mempertimbangkan. Apakah akan terus bekerja sama dengan kalian? Itu kesalahan bawahan. Sudah aku pecat semua. Tapi itu juga karena kamu tidak tegas. Kami di Tiandu Century City akan melakukan tender. Kalau kamu tertarik, kamu bisa ikut. Si Jianyu, aku kasih tahu ya. Hari ini aku datang karena kakakku menyuruhku. Dia kan yem perusahaan kalian, kamu mikir apa lagi? Tapi proyek Tiandu ini, aku yang jadi penanggung jawab. Jadi kamu gak mau tanda kontrak kan? Aku udah bilang. Aku mau lakukan tender. Kalau kamu menang tender, aku suruh kakakku yang ngomong sama kamu. Bos sih perlu kita hentikan nggak? Nggak usah peduliin dia. Diam aja ngapain? Ayo pergi. Bos Fu. Kita beneran mau ketemu bos mereka. Itu, aku sebelumnya ada konflik sama bos mereka. Aku bisa nggak ikut. Konflik itu ada hubungannya sama aku apa? Tapi apa? Tolong profesional dikit, kita kan datang buat kerja. Lagian kamu cuma background aja. Berdiri di belakangku nggak ada dialog sama sekali. Tolong tenang aja. Aku. Halo? Aku Bos Fu dari Ding Feng, janjian ketemu bosku kalian. Oke, tunggu sebentar ya. Hei bosku, Bos Fu dari Ding Feng udah sampai. Oke, maaf lama nunggu. Bosku ada di kantor atas, ini kartu liftnya. Silakan masuk. Bosku _ Bos Fu, mereka udah datang. Bos Fu, hello, aku Chu Heng. Halo Fuize, perkenalkan. Ku Heng. Lingyun, kamu kok datang? Apa maksudnya aku kok datang? Aku malah mau tanya kapan kamu jadi bosku dari DJ Group. Kamu lupa gimana Yoshi Chao memperlakukan Ting Ting? Lingyun, dengerin aku dulu. Aku aja mikir lama buat masuk perusahaan ini. Kamu malah kerja di bawah orang kayak gini. Aku udah cukup kerja buat Yoshi Chao. Kamu yang cukup. Kamu datang dengan sikap kayak gini. Untuk mewakili Ding Feng Group, kita buat urusan bisnis. Minta maaf.
Aku harus minta maaf sama dia kenapa? Bos Fu, tidak perlu. Tidak mau minta maaf ya keluar. Kamu, Keluar. Ku Heng. Ling Yun. Bos Fu, apa maksudnya? Bosku, kamu terlalu serius. Proyek kita ini. Cheng Lingyun, dia adalah asisten hukum khusus saya. Saya membawanya ke sini juga wajar kan? Hanya saja saya tidak menyangka kalian ternyata saling kenal. Agak terkejut sih. Maaf Bos Fu, saya terlalu curiga. Saya dan Ling Yun ada sedikit kesalahpahaman jadi tadi. Tidak perlu menjelaskan ke saya kalau kamu tidak nyaman bicara hari ini. Tidak apa, saya bisa ganti hari lain. Cocok Bos Fu, silakan. Baik. Cheng Lingyun, Cheng Lingyun. Kenapa kamu lagi-lagi impulsif? Tadi Fuize sudah bilang harus profesional kan? Tidak bisa, saya baru saja diusir Fuize. Sekarang harus kembali lagi dan minta maaf ke Ku Heng. Siapa tahu Fuize mau merendahkan saya lagi. Tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Tidak boleh pergi kan? Kalau pergi saya benar-benar salah. Sudahlah. Siapa? Saya Xiaolan. Xiaolan, cepat masuk. 1818, 1818. Ada apa, terjadi apa? Kakak Yize mana? Yize minta uang. Minta uang. Dana proyek tidak cukup, ya minta ke siapa? DJ kah? Dari tadi masuk rumah Kakak Yize, Kakak Yize. Kenapa kamu tidak tanya saya? Siapa yang bikin kamu tidak senang? Zhang Lili. Siapa lagi kalau bukan dia? Menahan dana tidak disetujui. Bikin Yize minta ke DJ. Sekarang dia malah menunjuk Zhang Yi untuk bertanggung jawab suplai bahan proyek Tiandu. Kamu bilang saya tidak marah. Zhang Yi. Proyek Longting ada masalah besar. Zhang Lili masih berani memakainya. Apa yang tidak berani dia lakukan? Bagaimanapun yang rugi adalah proyek Tiandu. Adalah Ding Feng. Kamu mikir apa sih, dengerin aku nggak? Jianyu, menurutku kamu harus memakainya. Memakainya. Zhang Yi dikirim Zhang Lili untuk merusak, kamu suruh aku memakainya. Dengerin aku dulu. Aku tahu Zhang Lili punya niat jahat. Tapi kalau kamu tidak memakainya, apakah Zhang Lili tidak akan merusak? Maksudmu? Zhang Yi ini sebenarnya cuma anak manja. Dengan kemampuanmu dan kakak Yize, mengatasinya tidak masalah. Menurutmu gimana? Sebaliknya bisa buat Zhang Lili membuat masalah. Menurutku ini cara yang bagus. Tapi bagaimana kalau dia merusak proyek kita? Ya, serahkan semua tanggung jawab ke Zhang Lili. Tentu saja.
Tindakan pencegahan tetap harus dilakukan. Benar. Sekarang Zhang Yi adalah pedang bermata dua. Kartu terbaik untuk melawan Zhang Lili. Pokoknya menurutku kakak Yize akan setuju denganku. Tidak. Aku baru saja menyinggungnya. Tenang, biar aku yang selesaikan. Kalian pria memang gengsi banget. Xiaolan. Selama ini, di depanmu aku nggak punya muka sama sekali. Aku tahu kamu gadis yang baik. Bisakah kamu kasih aku Jian Yu? Sekarang yang penting menyelesaikan proyek. Aku akan temui Zhang Yi. Kamu harap kami investasi lebih awal. Benar. Aku harap kamu bisa investasi lebih awal ke. Apakah dana Ding Feng bermasalah? Bukan dana kami yang bermasalah. Tapi kerja sama kita. Sungguh bermasalah. Bos Fu, tunggu sebentar. Tidak mungkin secepat ini kamu bisa setuju denganku. Tentang Ling Yun mohon dimaklumi. Saya yang tidak memberitahunya bahwa saya bekerja di Dijia. Salah saya. Jangan khawatir, kami punya peraturan karyawan sendiri. Ini buruk. Bos Fu. Maaf, ini salah saya. Saya introspeksi. Bos Fu. Marahlah kalau mau. Marah apa? Seperti saya tidak profesional, sikap kerja yang buruk dan sebagainya. Bukankah kamu suka mengajari orang seperti itu? Kamu kenapa? Kalau tidak akan selalu marah-marah tanpa alasan. Saya percaya padamu. Saya tidak salah dengarkan. Kalau kamu tidak punya sedikit pun kepercayaan diri, kamu sebaiknya mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Aneh, kenapa penilaianmu jadi sebaik ini? Sejujurnya saya sangat kecewa padamu hari ini. Itu karena Ku Heng adalah pacarmu kan? siapa bilang kamu gila ya? Saya justru ingin tahu Ku Heng. Bagaimana bisa menyukaimu? Saya buruk ya? Kamu kenapa? Jangan mendekat, kamu kenapa sih? Tidak bisa benar-benar buruk. Gila.
benar-benar buruk, jelas-jelas menggoda saya, menghina saya. Untung tadi tidak sampai cium, kalau sampai saya tidak akan. Kamu jelaskan dulu. Jangan mendekat, aku mohon. Ya Tuhan. Jangan pergi. Di sini susah cari taksi. Hei Cheng Ling Yun, rapat di kantor 20 menit lagi. Kamu hei. Gila. Masuk. Gu Heng, katanya Fuize sudah datang. Mereka setuju bekerja sama. Tapi mereka meminta kita untuk mencairkan dana lebih awal. Lebih awal. Kapan? Sebaiknya sekarang. Ayo ikut aku ketemu seseorang. Keke, kita mau ketemu siapa nih? Nanti juga kamu tahu. Menurut kamu gimana soal permintaan Fuize? Ding Feng pasti lagi ada masalah keuangan. Kamu benar tapi juga nggak benar. Maksudnya gimana tuh? Gu Heng, kamu masih belum ngerti hubungan internal Ding Feng ya? Nanti kalau kamu udah tahu, baru kamu ngerti maksudku. Jangan-jangan ada sesuatu di balik ini. Tentu dong. Si Jianyu mau ngerjain proyek Tiandu Century City. Tujuannya sebenarnya buat nguatin pengaruhnya di dalam grup. Tapi yang sekarang pegang kendali keuangan Ding Feng itu ibu tirinya Zhang Lili. Menurut kamu Zhang Lili bakal bantu dia nggak? Maksud kamu, Ding Feng nggak kekurangan uang, tapi proyek Tiandu yang kekurangan. Pasti dong. Awalnya aku kira dengan adanya si Xiaohan, Zhang Lili bakal takut, tapi ternyata dia berani banget. Kalau gitu berarti syarat kerjasama kita harus dibahas ulang nih. Nggak, aku mau terima semua syarat mereka. Kenapa? Karena si Jianyu dan Fuize lagi ada krisis. Baru kita di Jie bisa ikut campur. Kalau Zhang Lili yang pegang kendali proyek Tiandu, kita bahkan nggak bisa ikut campur. Tolong sampaikan ke Keke. Proyek ini cuma bisa dipertaruhkan kalau ada aku sama Jianyu. Baru di Jie kamu ada kesempatan. Kalau gitu, sekarang juga kita harus mulai bergerak. Nggak juga nggak bisa. Kenapa? Karena uang yang diinvestasikan bukan dari DJ kita. Jangan-jangan. Kan kamu tanya mau ketemu siapa? Ya ketemu pemilik uang itu dong.